Banyaknya keluhan warga khususnya warga dan pemilik yang berdomisili di apartemen Taman Rasuna yang NIK KTP terkena penonaktifan atau diblokir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Begini penjelasan Kepala Satuan Pelaksana Dukcapil di Kelurahan Menteng Atas kepada media beberin.com, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2024. Dulu kita sebenarnya penonaktifan ya Pak, tapi kita jadinya penataan. Dulu karena penonaktifan itu kesannya itu ekstrim lah ya. Kok kenapa sih ini kan ini? Itu akhirnya ditata. Nah, ditata itu artinya gini. Bagi warga yang berdomisili sesuai dengan KTP-nya itu akan terdata melalui Dasawisma yang turun ke lapangan. Mereka itu melakukan door to door. Kenapa Dasawisma? Karena memang dari pemerintah DKI itu juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan juga dengan Kemendagri. Nah, hasil lapangan itu Dasawisma tidak menonaktifkan tapi mencoret warga yang sudah ada, yang tidak ada di situ. Mencoret nicknya atau namanya coret. Kemudian itu kan mereka melalui sistem juga. Terkirimlah ke Dinas Pendidikan dan ke Kemendagri. Nah, penonaktifan itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan tadi survei lapangan. Gitu. Nah, kenapa di apartemen memang hampir semuanya kena? Tapi ada juga yang enggak juga. Itu termasuk RT RW-nya. Itu memang terkena. Itu tadi kembali kita kalau untuk pendataan ke apartemen itu memang agak susah sekali. Tuh. Setiap kita mengadakan itu, maaf ya, warganya ada yang tidak datang. Artinya menganggap itu, ya anggapan mereka itu, saya juga nggak ngerti ya, apa tidak mau hadir. Nah, karena susahnya itulah makanya Dinas Pendidikan dan Kemendagri itu menonaktifkan sementara. Kenapa dinonaktifkan sementara? Agar mereka datang ke kelurahan melaporkan, ini loh saya masih di sini, atau dia masih owner atau pemilik. Lain dengan penyewa harus lapor juga dengan pemiliknya gitu. Bolehkah alamatnya digunakan selanjutnya? Ya, mohon maaf nih bagi warga yang terkena, memang saya keluarnya hanya menerima berkas, menerima pengaduan, nanti kita mengukur lagi ke dalam sistem. Himbauannya Pak yang terkena blokir, himbauannya seperti apa Pak? Jadi gini Pak, banyak kena penataan ini ya, dia hanya menggunakan alamat orang tua, tapi sesungguhnya dia banyak yang tidak tinggal di situ. Ya akhirnya banyaklah dia melaporkan ke banyak di sini ada RT RW-nya gitu untuk ditandatangan ya Pak. Gitu. Nah itu mengatakan kenapa RT-nya, betul warganya sangat terblokir. Ya kalau RT-nya kalau RT-nya bisa bekerja sama dengan pemerintah, artinya kalau dia tidak tinggal di situ, betul-betul dilaporkan tidak tinggal di situ, agar mereka disuruh pindah. Jadi pemblokiran sementara dibuka lagi, kemudian suruh pindah. Gitu. Nah banyak yang tidak mengakui, tidak mau mengganti KTP atau alamatnya gitu, ganti alamatnya sesuai dengan alasan kepemilikan segala macam lah Pak. Gitu. Padahal program pemerintah itu adalah menata agar mereka dan juga pemerintah daerah itu juga kenapa ditata mereka supaya betul-betul yang tinggal di situ terkait dengan APBD. Tuh. Pak, untuk mengetahui istilahnya kita terblokir itu, apakah ada konfirmasi dari Dukcapil ke personal gitu Pak? Apa melalui WA atau email atau? Tidak Pak. Jadi mereka cukup karena kita gini. Kita sebenarnya di RT itu ada namanya data warga. Kita ada aplikasi data warga. Jadi himbauan itu melalui media ya. Jadi mereka hanya buka linknya itu link data warga. Data warga ya. Mereka hanya buka itu di Google, tinggal cari nanti, tinggal masukkan nicknya, kemudian nanti ada barcode itu, captcha itu, nanti ketahuan di situ bahwa dia terkena penataan atau tidak. Gitu. Jadi makanya kan himbauan itu agar warga itu coba segera cek itu. Gitu, Pak. Gitu. Kalau misalnya di nonaktif sudah diblokir terus aktif kembali, itu berapa lama Pak prosesnya? Gini, kita tergantung juga Pak. Biasanya kan kita konfirmasi ke RT ya. RT juga
karena kita sesuai dengan data lapangan melalui dasar Wisma, Mm-mm. kita konfirmasi ke RT, benar nggak sih yang masih tinggal di sana. Kalau memang maaf, kalau memang RT-nya bekerja sama dengan pemerintah ya, pusat maupun daerah, itu biasanya memberikan informasi kebenaran mereka gitu. Mm-mm. Kalau misalnya ya, memang kalau ada masih ada, katakan masih ada gitu, tuliskan masih ada. Tapi kalau memang sudah pindah, tulis saja di surat keterangan di bawahnya sudah tidak berdomisili lagi di sini. Itu nanti kita himbau mereka untuk pindah, Pak. Jadi melalui aplikasi data warga. Berarti durasinya berarti belum tahu Pak berapa lama setelah misalnya Pak RT-nya mengakui bahwa dia berdomisili situ dan masih mau tinggal di situ gitu. Itu prosesnya Kita berapa lama untuk Pak? waktunya itu penyelesaiannya gini Pak, kami kan banyak sekali Pak, tidak hanya satu. Ketika nanti makanya kita mengimbau tuh warganya datang sendiri ke sini karena kita interogasi juga sekalian gitu. Interogasi itu betul nggak dia ini, kalau memang betul dengan pernyataan dia sendiri atau RT juga itu mau nanti kita proses ya, proses itu. Kan kasihan Pak, itu kan berarti akan makan waktu lama gitu prosesnya, Nggak apalagi lama orangnya sih, Pak. kerja, misalnya dia kerja lagi di daerah atau tiba-tiba diblokir. Nah itu bagaimana Pak solusinya? Apa nggak ada yang caranya lebih instan gitu Pak? Sebetulnya ini bukan online ya Pak. Jadi gini, kita memang kalau memang mereka tidak berada di sesuai dengan alamatnya gitu, misalnya mereka bekerja, ya, tinggal aja melaporkan ke itunya, ke kita ya, terus kemudian ke RT itu hubungi RT-nya. Terus karena di sini kan di form itu ada penandatangan RT RW dan lurah gitu. Apabila memang sudah memang sudah pernyataannya sudah dibenarkan, mereka nanti isi form ini gitu, isi form ini. Yeah. Gitu. Makanya diharapkan orangnya datang, walaupun di sana nanti maksudnya dia hanya misalnya di luar DKI, dia tugas di mana, dia memberikan keterangan surat tugasnya. Iya Pak, sedangkan biasanya kan KTP itu kan sangat perlu sekali biasanya masyarakat untuk istilahnya bepergian apa semuanya kan baik KTP gitu. Nah, kalau misalnya itu diblokir kan akan menghambat segala aktivitas yang akan dia mau lakukan, misalnya mau transaksi ke bank atau misalnya mau naik pesawat ke ini apa kan semuanya baik KTP, baik address kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa dipercepat kan kasihan warganya juga Pak gitu kan. Sebetulnya sih bukan blokir ya Pak, kita sekali lagi bukan blokir, tapi penataan Pak gitu. Ketika mereka melaporkan betul mbak saya tidak tinggal di sini atau betul saya tinggal di sini, itu memang kita langsung kita aktifkan kembali. Itu sebenarnya nicknya masih bisa dipakai. Itu Nicknya masih bisa Pak? Iya, masih bisa dipakai nicknya. Ketika KTP-nya mau, misalnya dia mau penerbangan bisa dipakai itu. Oh masih bisa dipakai. KTP Untuk kita misalnya buka rekening di bank? Nah itu mereka biasanya bukan terlogin, Ibu ini tidak aktif nih, atau Bapak tidak aktif nih, silakan datang ke kelurahan. Oh berarti belum bisa, nggak bisa kan berarti itu Pak? Iya ya kan, iya kan berarti dia nggak bisa bertransaksi kan itu. Ya, Nah, istilahnya kemarin yang warga-warga itu kan istilahnya menyayangkan tidak adanya kolaborasi antara Dukcapil setempat dengan RT RW, karena RT RW-nya kan terkena juga. Nah, dia menyayangkan kenapa kok tidak ada istilah sosialisasi dulu, ngajak kita istilah biar kita kumpulin warga bareng-bareng misalnya kayak gitu, baru nanti disortir mana yang benar-benar warga sini. Nah, itu keinginan dari warga apartemen Taman Rasuna. Jadi gitu. gini, Pak, waktu itu kita juga ada sempat rapat di sini ya dengan RT RW, kemudian lurah, ya, termasuk ada program yang kita menyangkut dengan program pemerintahan desa kelurahan ya Pak. Kita sudah menjelaskan kepada mereka, cuman RT RW itu pun hadir, RT RW di sana hadir, termasuk di apartemen. Sudah kita penjelasan gitu, seperti itu udah sebenarnya udah lama Pak itu informasinya, cuma memang masih banyak alasan, bukan alasan sih, jadi keinginannya kenapa tidak ada informasi sebelumnya ini gitu. Nah ini kan kita memang program pemerintah ini gunanya itu tadi agar mentertibkan warganya yang sesuai dengan KTP dan KK-nya tinggal di satu tempat itu. RT RW-nya memang kalau untuk di apartemen sekali lagi Pak, bukan random ya Pak ya. Ada yang nggak pernah juga ada. Tapi memang untuk supaya
warganya hadir atau ini apa bisa didata itu. Nah itu memang diwajibkan untuk kota kelurahan melaporkan nanti diaktifkan gitu. Sebenarnya misalnya pasti aktif, cuma penataan itu menata kembali gitu sesuai dengan surat keterangan.